Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar atau mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih seputar bab tentang berpakaian dan adab-adab yang berkaitan dengan berpakaian. Yang mana ini semua menunjukkan kepada kita betapa mulianya Islam, betapa sempurnanya Islam, karena dia telah mengatur segala sesuatu dari perkara yang paling besar, tauhid dan akidah, sampai kepada perkara yang kecil, semua telah diatur oleh agama kita, yaitu Islam, terutama berkaitan dengan adab-adab yang kita jalani sehari-hari, semuanya telah diatur dan telah dijelaskan oleh Islam dan oleh Nabiul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita hari ini insyaallah taala sampai pada bab yang ke-118. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab istihbabil qamis, bab tentang dianjurkannya memakai gamis, ya. Gamis yang dikenal di tengah masyarakat kita dengan jubah, ya. Meskipun jubah itu ada juga yang dikenal oleh sebagian kalangan yang maksud jubah adalah untuk kaum wanita. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang memahami jubah atau gamis itu adalah yang dipakai, ya, oleh sebagian kaum muslimin, ya, di saat mereka sholat misalnya atau dalam keseharian mereka, ya. Jadi bab tentang dianjurkan yang memakai gamis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hadis riwayat Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadithun hasanun, hadis ini adalah hadis yang baik. Kata Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu gamis. Ya, jadi pakaian yang paling disukai oleh Nabi alaihi wasallam dalam kesehariannya, beliau memakai gamis. Nah, di sini tentu yang diambil pelajaran dari hadis ini yaitu dianjurkannya seorang memakai gamis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyukai pakaian tersebut. Kemudian juga bahwa dibolehkannya kita menggunakan pakaian yang lainnya secara berganti, yakni secara bergantian, kadang-kadang pakai gamis, kadang-kadang memakai yang lainnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Karena pada hakikatnya memang pakaian itu adalah bagian dari adah. Tetapi kalau seorang melakukan sesuatu dan dia berniat mengikuti sunnah atau apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau, ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-119. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu sifati qulil qamis wal kam wal izar. Di sini akan dijelaskan tentang seberapa sih panjang gamis Rasulullah SAW atau tangan bajunya, lengan bajunya, dan sarung yang beliau kenakan. Sejauh mana, sepanjang apa yang beliau mengenakannya. Wa tarf al-imama demikian pula ujung dari sorban. Seberapa sih panjangnya? Wa tahrim isbal syai' min dalika ala sabilil khuyala. Dan bab ini juga akan menjelaskan tentang diharamkannya isbal dalam semua perkara tersebut ala sabilil khuyala. Kalau dilakukan untuk menyombongkan diri. Untuk menyombongkan diri. Wa karahatihi min ghairi khuyala, dan di sesuatu yang makruh yang dibenci kalau dilakukan tanpa ada perasaan sombong di dalam dirinya. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang tangannya seberapa, demikian pula bagian bawah dari pakaiannya, juga seberapa panjangnya, bahkan lengan bajunya, seberapa panjangnya, sorbannya yang beliau pakai, seberapa panjang yang beliau lepas di belakang misalnya. Ini semua akan dijelaskan di dalam bab ini. Dan dengan jelas Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagaimana saya sering mengatakan, bahwa ketika beliau menulis bab-bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ini menunjukkan pemahaman fikih beliau rahimahullah ta'ala. Makanya beliau mengatakan di sini bahwa memanjangkan baju sampai menutupi kedua mata kaki, atau memanjangkan lengan baju sampai menutupi mungkin jari jemari, ini semua bagian dari isbal yang tidak dibolehkan. Bahkan kata beliau, tahrim isbali syai' min dalika. Haram hukumnya. Kalau ala sabilil khuyala. Kalau seorang melakukan hal tersebut untuk menyombongkan diri. Untuk menyombongkan diri. Ini hukumnya haram. Tetapi kalau dia lakukan misalnya bukan untuk menyombongkan diri, ini kata beliau, ini hukumnya adalah makruh. Sesuatu yang dibenci. Jadi sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi pada bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang bab yang baru kami bacakan tadi, yaitu panjang pakaian Rasulullah SAW, bahkan lengan baju beliau dan yang lainnya. Hadis yang pertama dalam bab ini yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Dari Asma binti Yazid, salah seorang wanita Ansar radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat kana ummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusk. Bahwa panjang lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di rusk. Arus yaitu pergelangan
pergelangan tangan sampai di sini. Jadi beliau tidak memanjangkan sampai melewati ya atau sampai ke telapak tangan. Tidak. Atau bahkan kadang-kadang ada sebagian orang yang memanjangkan sampai menutupi jari jemarinya. Nah, Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Panjang lengan baju beliau sampai di pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita supaya pola hidup kita itu tidak tabdzir. Ya, kalau kita membuat pakaian ya sampai pergelangan tangan. Jadi kalau kita membuat dia lengannya panjang. Tapi lengan pendek tidak ada masalah. Ya, yang jadi hal yang dibicarakan adalah ketika pakaian yang kita jahit atau kita beli itu yang lengannya panjang. Sebaiknya ya adalah hanya sampai ke pergelangan tangan orang yang memakainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka untuk tidak tabdzir, membuang-buang kain. Juga yang kedua adalah di antara hikmahnya ya ada kaitannya ketika seorang makan. Ya. Terkadang kalau dia makan dan dia tidak melipat lengan bajunya, ini akan mengenai makanan yang akan mengotori lengan bajunya. Maka dari itu apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik yang seyogianya kita sebagai orang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan atau menjadikan beliau sebagai contoh teladan ya di dalam semua hal yang kita jalankan dalam keseharian kita. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kakinya karena kesombongan, karena keangkuhan, maka lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan menoleh, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat kelak. Faqala Abu Bakrin, mendengar sabda ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku, kata beliau, selalu turun. Ya. Ketika beliau pakai, ya, maka sarung itu turun dengan sendirinya. Ya, kecuali kalau aku betul-betul memperhatikan, mencermati ya sarung tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena khuyala, karena kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang hukum isbal. Isbal itu artinya memanjangkan pakaian. Entah itu celana, atau sarung, atau gamis. Ya. Ini khususnya bagi laki-laki. Memanjangkan pakaian-pakaian itu sampai menutupi mata kaki. Bahkan kadang-kadang ada orang memakai sampai menyentuh tanah. Sarungnya atau celananya atau jubahnya itu sampai mengenai tanah. Ini sebetulnya sesuatu yang dilarang ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini ada ancamannya. Ancamannya termasuk dalam kategori dosa besar. Kalau seorang melakukannya disertai dengan kesombongan, keangkuhan untuk menunjukkan ya
mungkin kekayaannya atau kehebatannya, maka ini menjadi dosa besar. Min kabairidzunub, dzunub. Yang mana dijelaskan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, Ar-Rasul alaihissalam menyebut tentang Nabi SAW, tentang Allah Ta'ala, ya, tidak akan melihat orang berlakuan demikian. Allah tidak melihat orang ini di hari kiamat. Dalam arti tidak melihat dengan pandangan rahmatnya, kasih sayangnya. Karena pada hakikatnya Allah maha melihat segala sesuatu. Ya. Tapi dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yakni melihat di sini, yakni dengan rahmat dan kasih sayang. Allah tidak melihat pada orang tersebut. Maka dari itu, memanjangkan pakaian, ya, apalagi disertai kesombongan dan keangkuhan, ini termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa yang besar, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kemudian dari pertanyaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa terkadang pakaianku ini, sarungku itu turun, ya, turun. Dia tidak tidak bertahan. Kadang-kadang menjadi longgar, ya. Kemudian tuh turun pakaian sampai menutupi mata kaki. Maka dijawab oleh Nabi SAW bahwa engkau tidak termasuk, ya, dari orang-orang yang melakukannya secara khuyala, ya, untuk secara menyombongkan diri. Engkau tidak termasuk. Maka dari itu kata para ulama, kalau seandainya seorang misalnya dia memakai sarung atau celana, ya, yang ternyata suatu saat misalnya ketika dia sedang memakai pakaian itu, tahu-tahunya menurun, ya, sehingga menutupi mata kakinya, ya, tanpa dia menghendaki hal tersebut, ya, tanpa dia menghendaki hal tersebut. Kalau demikian maka dia segera meninggikannya, mengangkatnya, bukan membiarkan celana itu atau sarung itu turun dan menutupi mata kaki seseorang. Makanya kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya kamu tidak termasuk orang yang melakukannya, ya, dengan kesombongan. Ya. Karena apa? Karena Abu Bakar Siddiq setiap kali kainnya atau izarnya, sarungnya melorot, ya, itu diangkatnya, ditinggikannya. Maka beliau tidak termasuk, ya, dari ancaman dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa isbal itu sendiri, ya, memanjangkan pakaian atau sarung atau jubah atau celana, ini khususnya bagi laki-laki, ada hal-hal yang negatif. Banyak negatifnya. Yang pertama adalah al-israf, yaitu berlebihan di dalam membuat pakaian itu. Ya, jadi berlebihan, ya, tabdzir, ya, karena pakaian yang dipakai oleh seorang itu sesuai dengan tinggi badannya, sesuai dengan fisiknya. Tidak usah dilebih-lebihkan, ya. Sehingga ini termasuk bab, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu bab israf, termasuk berlebihan. Yang kedua, bahwa isbal itu juga ada tasyabbuh bin nisa. Ada semacam perbuatan yang menyerupai wanita. Padahal kita telah dilarang. Umat ini dilarang. Laki-laki menyerupai wanita, wanita pun dilarang menyerupai laki-laki. Ya, jadi bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini,
ya menjelaskan kepada kita tentang larangan isbal ya bagi orang laki-laki. Adapun wanita, memang mereka dianjurkan tidak boleh terbuka aurat mereka. Bahkan seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya, maka dari itu kita dilarang tasyabbuh, menyerupai mereka di dalam berpakaian. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sanksi bagi orang-orang yang memanjangkan pakaiannya khuyala, ya, terutama karena kesombongan, karena keangkuhan, menunjukkan kelebihan dirinya. Ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Karena jelas hadis yang mengatakan demikian. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati man jarra izzarahu bataran. Allah tidak akan melihat seorang hamba pada hari kiamat kelak, yaitu hamba yang dia menarik, memanjangkan sarungnya atau pakaiannya, ya, yang sampai menutupi kedua mata kakinya secara bataran, karena khuyala, karena sombong. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, pakaian yang panjang, ya, yang sampai berada di bawah dua mata kaki, ini tempatnya di neraka. Jadi ancamannya neraka. Pakaian yang dipanjangkan sampai menutupi mata kaki, maka yang di bawah kedua mata kaki itu, pakaian itu di neraka, nah, di dalam neraka. Jadi ini juga ancaman dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa memang musbil itu atau al-isbal itu sesuatu yang dilarang. Ya. Maka tidak boleh seorang menertawakan orang-orang yang mereka sebut dengan orang-orang cingkrang, ya, karena mereka menaikkan celana mereka untuk tidak menutupi kedua mata kaki. Ini tidak boleh dicela. Ini ada ajarannya, ada tuntunannya, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka apa yang dianjurkan kepada laki-laki adalah agar dia tidak musbil, ya, tidak memakai pakaian, entah itu celana atau sarung, ya, atau jubah, ya, tidak sampai menutupi kedua mata kakinya. Ya, paling tidak dia mengangkatnya di atas kedua mata kaki. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah an-nar, api neraka. Makanya para ulama menyebutkan bahwa, ya, ini bagian dari dosa besar. Karena ancamannya adalah neraka. Apalagi kalau seorang melakukannya dengan kesombongan, keangkuhan, menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kepribadiannya yang mewah misalnya. Nah, ini semua tentu dosanya akan lebih besar. Ya. Maka dengan demikian mudah-mudahan yang belum tahu masalah ini akan menjadi tahu. Dan supaya hati-hati dalam masalah isbal. Ya. Karena ada ancamannya. Ancamannya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian yang berada di bawah kedua mata kaki itu
finnar, tempatnya adalah di api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya masih kaitan dengan isbal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Qal faqara'aha Rasulullah SAW thalatha mirar. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW kemudian mengucapkan ini sampai tiga kali. Qala Abu Dzarrin, setelah beliau mengucapkan hadis ini 3 kali, Abu Dzar menyahut. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, khabu wa khasiru. Ya. Khabu wa khasiru. Bahwa mereka orang-orang demikian ini akan gagal dan akan rugi. Maka kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka ini? 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, dan mereka termasuk merugi. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu. Al-musbilu izarahu. Dalam satu riwayat, al-musbilu izarahu. Orang yang musbil, yang memanjangkan pakaiannya, entah itu gamis, celana, atau sarung, sampai menutupi kedua mata kakinya. Yang kedua adalah al-mannan. Al-mannan yaitu seorang yang selalu menyebut kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan kepada manusia. Ya. Dia selalu menyebut-nyebut ya, kebaikan dilakukan kepada hamba-hamba Allah. Ini al-mannan. Makanya kita dilarang. Kalau telah berbuat sesuatu pada seorang hamba, sudahlah. Tidak usah ungkit-ungkit. Ya, jangan menginginkan sesuatu dari orang yang mendengar. Lakukan karena Allah. Ya, ini menunjukkan perintah untuk apa? Untuk ikhlas. Karena banyak orang sekarang kalau berbuat sesuatu dibangga-banggakan, dibicarakan, dipamerkan, ya, untuk menunjukkan kehebatannya. Ya. Jadi al-musbil, al-mannan. Yang ketiga, wal munaffiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang dia ketika berjualan, dia ya, berbohong sampai-sampai dengan bersumpah. Ya. Melariskan barangnya dengan cara sumpah. Dan sumpahnya palsu. Ya. Sumpahnya palsu. Nah, ini 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Makanya hadis ini banyak memberikan kepada kita pelajaran. Ya. Yang pertama bahwa hadis ini menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan betul kita beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal sifat Allah berkaitan dan berbicara, mereka menetapkan, meyakini bahwasanya Allah berbicara. Ya. Allah itu berbicara.
Ya. Tapi jangan ditanya bagaimana cara Allah berbicara. Kita tidak akan sampai kepada hal tersebut. Ya. Karena ilmu kita terbatas. Ya. Dan berita dari Al-Quran dan Sunnah juga tidak memberitahukan kepada kita bagaimana caranya. Tapi yang jelas bahwa Allah itu berbicara. Ya. Iya. Ini masalah akidah. Siapa yang mau punya Tuhan bisu? Ya. Tidak ada orang mau punya Tuhan bisu. Ya. Ini sifat yang tercela. Makanya Allah berbicara. Tetapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Ya. Tetapi kita wajib menetapkan sifat berbicara ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada sifat ini. Yang tetap tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian hadis ini juga ya, tentu menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah tadi, yaitu sifat al-kalam, sifat berbicara, dan berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dzatiyah. Ya, Allah bersifat dengan sifat ini secara dzatiyah lillah taala. Ya. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Allah menciptakan ucapannya di satu tempat kemudian disampaikan kepada yang lainnya. Ya, hasya wa kalla. Ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Allah berbicara. Allah memanggil. Sebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita wajib beriman kepada sifat ini. Dengan tetap tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Jangan kita membayangkan hal-hal yang tidak patut untuk dibayangkan. Ya. Jangan kita bayangkan. Ya. Allah memiliki sifat dan sebuah sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dalam dunia pendidikan dan pengajaran ada beberapa hal pelajaran yang perlu penekanan. Nah, penekanan itu dengan diulang-ulangi. Karena disebutkan dalam hadis ini oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa Nabi SAW mengulangi hadis ini sampai 3 kali. Sampai tiga kali. Jadi salah satu metode yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan ditemukan oleh ulama-ulama tarbiyah, ahli-ahli pendidikan dan pengajaran. Ya, bahwa untuk memantapkan satu statement itu adalah dengan mengulang-ulangi. Ya. Makanya kita di kelas misalnya ngajar, ya kita mengulang-ulangi suatu hal yang perlu ditekankan supaya betul-betul merasuk dalam hati peserta didik, ya, dan dia memahami apa yang dia dengar. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang bolehnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya. Sebagaimana Abu Dzar mengatakan, khasiru, khabu wa khasiru. Mereka, yani semoga mereka itu rugi. Semoga mereka itu gagal. Ya. Nah, ini doa terhadap orang-orang yang menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini hal yang dibolehkan. Tetapi tentu dalam berdakwah, seyogyanya orang yang berdakwah itu dia dengan lemah lembut, dia mengajak para hamba Allah untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan santun, dan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang baik, bukan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Ya, karena ini bukan bagian dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Alaihi Wasallam
adalah orang yang sangat jauh dari ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang kotor. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan. Alaihi salatu wassalam. Ini karena adab beliau, akhlak beliau yang demikian mulianya. Ya. Maka dari itu, dalam hal penggunaan kata atau kalimat, seyogyanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Apalagi di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini tidak tersebar dengan lisan yang buruk. Islam tersebar dengan kalimat-kalimat yang indah. Kalam Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tersebar dengan kebaikan. Dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mulia. Itu Islam, ya, tersebarnya Islam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, terutama para duat ilallah, para dai yang mengajak manusia kepada Allah, jaga lisannya. Ya, jaga lisan. Dalam mengucapkan kalimat, dalam mengatakan suatu kalimat, menyampaikan dakwah ini, hendaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Terkadang ada orang yang jijik mendengar kalimat kita. Kalau kita ucapkan dengan tidak sepatutnya. Oleh karena itu jaga lisan, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. An-Nabi alaihissalam tidak pernah dalam hidupnya mengucapkan satu kata pun yang buruk. Satu kata pun yang jorok. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau adalah contoh. Ya, beliau adalah contoh teladan. Kadang-kadang kita jumpai, kita dengar, ya, ada sebagian orang dalam ceramah mereka, ya, ini dan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan, tidak layak, ya, untuk diucapkan dengan lisannya. Nah, oleh karena itu menjaga lisan, apalagi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang kita dianjurkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan kalimat yang baik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang dengannya atau karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab tentang larangan isbal. Yaitu dilarangnya seorang memanjangkan pakaiannya. Ya, seorang laki-laki, entah itu baju, jubah, atau celana, atau sarung, ya, sampai menutupi kedua mata kakinya. Karena ancamannya jelas. Ancamannya jelas. Apalagi kalau karena didorong oleh kesombongan, oleh keangkuhan. Kemudian juga kita dilarang bagi seorang pedagang untuk melariskan barangnya dengan sumpah palsu. Ya. Dan sumpah yang tidak benar. Karena kadang-kadang ada orang, ya, karena tamaknya kepada dunia, dia ingin supaya barangnya cepat laku, maka barang yang jelek dia katakan bagus. Bahkan sampai bersumpah, wallahi barang ini bagus. Demi Allah barang ini berkualitas. Padahal jelek. Padahal tidak berkualitas. Ya, ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Ya. Seorang penjual yang jujur itu, ya, akan diberkahi hartanya oleh Allah Ta'ala. Dan diberkahi jual belinya. Maka dari itu, hendaklah seorang yang menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang shadik, yang jujur. Ya, mengatakan apa adanya. Kalau barangnya berkualitas, katakan barangnya berkualitas. Kalau barangnya di kelas menengah, katakan kelas menengah. Kalau barangnya itu jelek, katakan ini barang ini jelek. Ya. Toh rezeki Allah yang memberikan. Ya. Mengapa kita harus tergesa-gesa untuk mendapatkan rezeki Allah Ta'ala sampai dengan cara menipu? Sampai dengan cara berbohong. Bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam berbohong. Ini adalah perbuatan yang jelek. Maka dari itu kejujuran dalam berniaga, ini yang akan mendatangkan keberkahan. Akan mendatangkan keberkatan bagi harta orang yang berniaga tersebut.
Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa orang yang ketika dia memberikan sesuatu diikuti dengan omongan-omongan, ya, atau dia mencerita-ceritakan, ini termasuk akan merusak amalnya, akan merusak pahala amal orang yang melakukan demikian. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan al-mannan, yaitu orang yang ketika dia memberikan sedekah diikuti dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang yang diberikan. Nah, ini dapat menggugurkan sedekah tersebut. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah Ta'ala mengatakan, ya, kepada kaum mukminin, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala ganjaran sedekah-sedekah kalian dengan, ya, ucapan-ucapan dan menyakitkan orang yang diberikan sedekah itu. Ya. Tapi berikanlah dengan baik dan ikhlas dan kata-kata yang baik, maka ini akan memperbesar pahala orang yang memberikan sedekah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah, bahwa larangan isbal itu, ya, yani yang membuat sesuatu lebih dari yang semestinya berkaitan dengan pakaian. Isbal itu mencakup isbal dalam izar, sarung, wal qamis, jubah, wal imamah, dan sorban. Man jarra syai'an khuyala'a, pada siapa yang melakukan hal tersebut karena kesombongan dan keangkuhan, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Seorang musbil, ya, baik izarnya, gamisnya, sorbannya sampai ke tanah, misalnya, pakai sorban dipanjangkan sampai ke tanah, ya, ini satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Ya, ini berlebihan, israf yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi israf itu dalam banyak hal yang dilarang, tidak hanya makan dan minum, ya, tapi ada juga jenis-jenis israf yang lainnya yang kita dilarang oleh Allah Ta'ala. Walaupun Allah menyebutkan kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan kalian berlebihan. Ya. Walaupun itu hanya yang diucapkan yang disebutkan oleh Allah dari sisi makanan dan minuman, tapi ada hal-hal yang kita dilarang, israf. Seorang berwudu dan air yang berlebihan, seorang mandi dan air yang berlebihan, juga bagian dari israf. Bagian dari israf yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini adalah membuat pakaian, memanjangkannya sampai berlebihan, padahal kainnya bisa digunakan untuk yang lainnya. Ya, jadi ini yang harus kita pahami tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita berkaitan dengan pakaian. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikutnya yaitu hadis Abu Jurai. Hadis Abu Jurai bin Sulaim radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Jurai Sulaim radhiyallahu anhu qala, wa an Abi Jurai bin Sulaim radhiyallahu anhu qala, dari Abu Jurai bin Sulaim, semoga ridha Allah atas beliau, qala, beliau berkata, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi. Aku melihat seseorang
yang mana orang-orang itu datang kepadanya, mengambil pendapatnya. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Tidaklah orang ini mengucapkan sesuatu, melainkan diambil oleh orang yang mendengarnya. Ya. Dan disampaikan kepada yang lainnya. Qultu man hadha? Ketika melihat orang ini, orang tersebut, kata Abu Jurai radhiyallahu anhu, aku berkata, man hadha? Siapa orang ini? Qalu, para sahabat menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini adalah Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini yang banyak didatangi oleh manusia, mereka mengambil darinya, menjadikan ucapannya sebagai pegangan mereka. Orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Jurai, qultu. Abu Jurai datang kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada beliau, setelah mengetahui bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Qultu alaikassalamu ya Rasulullah. Marratain. Aku katakan, aku ucapkan, ya, semoga salam sejahtera atasmu, wahai Rasulullah. Beliau mengucapkan 2 kali. Qala taqul alaikassalam. Kata Nabi alaihissalam, jangan kamu mengatakan alaikassalam. Ya. Kenapa? Kata Nabi alaihissalam, alaikassalamu tahiyatul mauta. Kalau ucapan alaikassalam, ini adalah ucapan salam untuk, yakni kepada orang mati. Qul, tetapi katakanlah assalamu alaika. Katakanlah, ucapkanlah assalamu alaika. Kalau tadi Abu Jurai mengatakan alaikassalam, ditegur oleh Nabi SAW. Ya, yang tepat adalah kamu mengucap assalamu alaika. Qal, kata Abu Jurai radhiyallahu anhu, Rasulullah, aku bertanya kepada beliau, apakah kamu Rasulullah Allah? Qala ana Rasulullah. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku adalah Rasul utusan Allah. Alladhi idza asabaka durrun fada'awtahu kashafahu anka. Mana Allah itu adalah zat. Apabila sesuatu berdoa memohon kepadanya, niscaya dia akan menyingkap darimu sesuatu madarat, sesuatu keburukan yang menimpa tersebut. Wa idza asabaka musanatin, dan Allah kalau kamu musim panas, paceklik, ya, tahu kemudian engkau berdoa, mohon kepadanya, malaka, dia akan menumbuhkan bagi tumbuhan. Wa idza tabi ardi faqrin au fasin, dan apabila engkau berada di sebuah pasir yang tandus, ya, fahinatuka, dan kendaraanmu, ya, tahu, lalu engkau berdoa mohon kepadanya, itu kepada Allah, radd alaika, niscaya Allah atau dia akan mengembalikan itu padamu. Ya. Qultu i'had layya, ingin, ya, yani beliau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qal, kata Nabi SAW ketika Abu Sufyan agar Nabi SAW memberikan pesan kepada beliau, ya, kata Nabi SAW, la tasubbanna ahada. Ini pesan dari Allah. Kata beliau, jangan sekali kamu memaki-maki, mengata-ngatai seseorang. Subhanallah. Ajaran Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali kamu mengata-ngatai, kamu memaki-maki seorang. Ya. Fama sababtahu. Kata Abu Jurair anhu, maka semenjak itu tidak pernah sekalipun aku mengata-ngatai hurran, seorang yang merdeka, wala abdan, seorang yang budak, wala ba'iran wala syatan, bahkan aku tidak pernah mengata-ngatai kepada ba'ir, yaitu unta, dan syat. Yang wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Pesan yang kedua, kata Nabi SAW kepada beliau, ini kepada Abu Junaid, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali suatu perbuatan yang baik. Jangan sekali-kali kamu remehkan, ya, suatu perbuatan baik meskipun sedikit. Antum lima akhaka wa antum mumbasitun ilaihi wajhuk. Yang ketiga, hendaklah kamu berbicara dengan saudaramu ilaihi wajhuka, wajahmu dalam keadaan berseri-seri, tunjuk ke kegembiraanmu kepada saudaramu ketika kau berbicara dengan dia. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang baik. Lalu kata Nabi alaihissalam, warfa izaraka ila nisfis saq. Angkatlah sarungmu, tinggikanlah sarungmu sampai setengah betis. Ya. Fa in abaita ilal ka'bain. Kalau kamu enggan, ya, ini mengangkat, meninggikan sarungmu sampai setengah betis, fa ilal ka'bain, maka sampai ke batas mata kaki. Wa iyyaka wa isbal al-izar fa innaha al-khilati. Hati-hati kamu, waspada kamu dari memanjangkan sarung dan menurunkannya sampai menutup kedua mata kaki. Fa innaha minal makhilati, karena perbuatan itu termasuk perbuatan kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan sungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan sombong itu. Perilaku sombong dan angkuh tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka, dan apabila ada orang yang dia membuka, yang dia mengata-ngatai, syatamaka wa ayyaraka, dan dia membuka atau mempermalukan kamu, bima ya'lamu fika, dan sesuatu yang dia ketahui tentang aib dan cacatmu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, maka jangan kamu mencela dia, jangan kamu mempermalukan dia dengan sesuatu yang kamu tahu yang ada pada dirinya. Yani dari cacat, celah yang ada pada dirinya. Fa innama wabalu dzalika alaih, karena sungguhnya yakni balasan, ya, bagi orang berbuat demikian itu akan menimpa dirinya sendiri. Baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi yang baik.
muslimat rahimani Allah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pelajaran indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau dan yang bimbingan tidak hanya tapi juga untuk sebagai umat ya, yang meneruskan ya, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang kedatangan beliau di dengan tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau melihat ya, ada orang pada beliau menanti atau memberikan sesuatu ya, penasaran siapa sih orang ini ya. Yang mana dia tuh setiap orang datang kepada beliau, datang kepadanya bertanya atau mengambil sesuatu darinya berupa ilmu, pembicaraannya, petua-petuanya dijadikan pegangan oleh mereka. Kemudian bertanya kepada ya, apa mana? Kata para sahabat dia adalah qalu Rasulullah. Kemudian dengan spontan datanglah Abu Hurairah menemui Nabi SAW. Dan dia mengucapkan salam. Ya, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa dia beriman kepada Nabi SAW. Ya, semoga salam sejahtera atasmu, wahai Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika seorang Muslim bertemu dengan saudaranya, ya, dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Ya, namun di sini Nabi SAW meluruskan salam yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dikatakan alaikassalam. Kata Nabi SAW, jangan kamu katakan alaikassalam, tapi katakanlah assalamu alaika. Ya, jadi yang patut kita ucapkan ketika salam itu adalah mendahulukan salamnya. Assalamu alaika, assalamualaikum. Ya, makanya kita dalam salam-salam kita sehari-hari kita dahulukan assalamualaikum. Kata salam duluan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum misalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara adab seorang bertemu dengan saudaranya adalah mengucapkan salam. Jadi kata-kata yang lain itu dikemudiankan. Kadang-kadang kita itu ketika bertemu seseorang yang kita dahulukan kata-kata ahlan wa sahlan. Ya. Padahal salam lebih didahulukan. Baru kemudian kita mengatakan ahlan wa sahlan. Atau kata marhaban. Ya. Jadi ucapan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini antara adab ketika bertemu. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau. Ya. Kata Abu Hurairah, "Anta Rasulullah?" Apakah kamu ini Rasulullah? Kata beliau, iya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ana Rasulullah." Aku adalah Rasul utusan Allah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang Allah dan segala keagungannya, kebesarannya, keesaannya. Siapa Allah itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Allah Ta'ala dan segala kebesaran dan keagungannya, ya, kekuasaan dan keperkasaannya, Jalla Jalaluhu. Kata Nabi SAW, Allah itu ya,
Kalau kamu tertimpa suatu hal yang jelek, hal yang buruk, yang kamu tidak menghendakinya, lalu kamu berdoa kepada Allah, maka dia akan menyingkap hal tersebut. Dia akan menghilang. Ini ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya seorang kalau kena musibah tidak usah banyak mengadu pada manusia. Ya, jangan mengadu kepada manusia. Ya, mengadulah kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa kepadanya. Toh Allah Maha mengetahui. Ketika musibah itu menimpamu, Allah tahu musibah itu yang menimpa diri seseorang. Maka dari itu mintalah kepada Dia, Zat yang Maha mengetahui, Zat yang mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Mohon pada Allah. Idza asabaka durrun, apabila hal yang jelek yang menimpa kamu, fad'autahu, kemudian kamu mohon kepadanya, maka dialah yang akan menyingkapnya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang beriman pada Allah Ta'ala, ya, kita hanya mohon pada Allah. Ketika kita melihat dalam realita, dalam apa yang kita hidup di saat ini, ada yang wabah, ya, maka kita mohon pada Allah Ta'ala siang dan malam, minta pada Allah agar Allah mengangkat wabah ini. Tidak usah banyak mengeluh, ya, tapi mohonlah pada Allah. Ya, tidak usah minta kepada orang mati. Minta kepada Zat yang Maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha kuasa untuk mengangkat wabah ini. Ya. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Jirai tentang akidah. Orang ditimpa oleh musibah atau mengadu pada manusia, minta pada Allah, berdoa kepada Allah, Allah yang akan menyingkap musibah tersebut. Kemudian kata Nabi alaihissalam kepada Abu Jurai, bahwa Allah itu kalau kamu tertimpa tahun paceklik, tidak turun hujan, panas yang panjang, lalu kamu mohon pada Allah, minta kepadanya, maka Dia yang akan menurunkan hujan, Dia yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini juga satu ajaran tauhid, ya, yang mengajarkan kepada kita agar berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan bukan kepada selain Allah, siapapun mereka. Ya. Yang kita mohon, yang kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kesulitan, kesempitan, ya, kita kembali kepada Allah Ta'ala dan berdoa, memohon kepadanya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Allah Ta'ala, dan Allah itu Dia yang akan mengembalikan kendaraanmu kalau kamu bepergian di sebuah padang pasir. Kemudian kendaraanmu, entah itu onta atau kuda atau keledai, lari, pergi, meninggalkanmu. Kemudian engkau berdoa, minta pada Allah, ya Allah kembalikanlah kendaraanku. Allah yang akan mengembalikannya. Allah yang akan mengembalikannya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Juraid akidah tauhid, dan yaitu bermohon atau memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan kepada selain Allah, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Jurair radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada beliau, ya, dalam mengikat janji, berikan amanah agar dijalankan yang sebaik-baiknya oleh beliau. Maka kata Nabi alaihi wasallam, la tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali kamu mengata-ngatai seseorang.
Dan mengata-ngatai orang itu penyakit. Orang itu kalau sudah terbiasa mengata-ngatai orang, sulit dihilangkan. Karena sudah menjadi penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka sebelum menjadi kebiasaan, tahan lisan ini. Ketika akan terungkap ya, kalimat yang di sana mengandung cacian, makian, ya, itu ditahan lisan ini. Ingat apa yang dilarang oleh Nabi SAW. La tasubbanna ahadan. Hadis ini bukan hanya untuk Abu Jurai. Hadis ini untuk seluruh umat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Terus yang berikutnya, apa manfaatnya? Ketika kita mengata-ngatai seseorang, tidak ada gunanya. Itu hanya akan menjelekkan diri kita sendiri. Ya. Orang akan tahu mulutnya orang ini tidak bagus. Ya. Lisannya orang ini tidak bagus. Hati-hati. Awas kamu kepada orang ini. Bahaya lisannya. Orangnya senang maki-makian. Senang ngata-ngatai. Hati-hati kamu. Jadi banyak negatifnya. Selain dosa, ya, kemudian menjelekkan kepribadian sendiri, melanggar larangan Rasulullah SAW, jadi banyak dampak negatifnya. Oleh karena itu, orang yang afif, yaitu orang yang menjaga lisannya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya diucapkan, ya, terutama memaki-maki, mengata-ngatai orang lain. Kata Nabi SAW, la tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali kamu mengata-ngatai seseorang. Apa jawaban pernyataan Abu Jurai? Kata beliau, semenjak itu, ya semenjak perjanjian beliau dengan Nabi SAW untuk tidak mengata-ngatai seseorang, tidak pernah semenjak itu aku mengata-ngatai seorang pun. Baik itu orang merdeka, ataupun hamba sahaya, bahkan kepada binatang, tidak pernah aku kata-katai. Karena kadang-kadang, namanya kebiasaan di negeri Arab, mereka hidup juga artinya dengan binatang ternak mereka. Hidup dengan onta sebagai sarana untuk perjalanan. Hidup mungkin dengan peternakan kambing. Nah, kadang-kadang dalam pergaulan ini, dalam kehidupan sehari-hari ini, ya itu mungkin mereka mengata-ngatai binatang itu. Ya, itu hal yang hal yang ada pada manusia. Ya. Mungkin kadang-kadang ada binatang yang tidak taat pada tuannya, itu dikata-katai. Makanya kata Abu Jurai, bahkan tidak pernah aku mengata-katai kepada seekor onta pun dan seekor kambing pun. Tidak pernah aku ucapkan lagi, atau tidak pernah aku mengata-katai binatang itu. Ini karena interaksi keseharian yang ada pada kehidupan mereka. Ya. Kita pun kadang-kadang begitu. Kalau kita mungkin punya binatang, ya, kucing, kadang-kadang disuruh makan, tidak mau makan, atau yang lainnya, yaitu kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang kurang baik yang kita katakan kepada binatang tersebut. Jadi ini semacam itulah. Maka semenjak itu kata Abu Jurai, semenjak dilarang oleh Nabi SAW, aku tidak pernah mengata-ngatai baik orang merdeka, baik budak hamba sahaya, bahkan kepada binatang sekalipun, tidak pernah aku mengata-ngatai. Ini menunjukkan betapa para sahabat itu akan kesetiaan mereka dan ketaatan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada larangan, langsung mereka berhenti, ya, untuk mengerjakannya. Maka di situ keistimewaan mereka para sahabat. Tidak seperti kita. Ya, bicara lain, perbuatan lain. Ceramah lain, perbuatan lain. Na'udzubillah. Semoga Allah menutup aib-aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Itu yang kita harapkan dari Allah Ta'ala dan rahmatnya dan kasih sayangnya. Punya banyak hal-hal yang kita sedang melanggar dari apa yang kita ucapkan. Ya. Tapi semoga Allah mengampuni. Semoga Allah menutupi, ya, kita semuanya. Kemudian berikutnya bahwa di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang diwasiatkan atau dinasihati oleh Nabi SAW kepada Abu Jurai, yaitu jangan menggampangkan perbuatan baik, walaupun sedikit, walaupun dalam pandangan kita itu kecil, jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan, ya. Tapi berbuatlah. Nah di sini artinya apa?
Supaya seorang hamba, seorang mukmin itu selalu berbuat baik. Walaupun kecil. Ya, walaupun kecil. Walaupun sedikit. Ya. Jangan kita remehkan. Kadang-kadang seorang diselamatkan oleh Allah Ta'ala setelah imannya pada Allah dan perbuatan yang sedikit. Bukankah seorang wanita yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, seorang wanita dari Bani Israel yang dia adalah seorang pelacur. Kemudian dia memberikan minuman kepada seorang anjing yang kehausan. Dia mengambil dengan sepatunya. Allah mengampuni dosanya. Jadi kadang-kadang ada perbuatan yang kita lakukan mungkin tanpa kita sadari, ternyata itu penyebab seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Jurai, jangan kamu remehkan yakni perbuatan-perbuatan baik walaupun kecil, walaupun sedikit. Contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, yaitu ketika bertemu dengan saudaramu, ketika berbicara dengan saudaramu, yakni tunjukkan wajahmu yang ceria. Wajahmu yang ceria. Ini bagian dari kebaikan, bagian dari perbuatan baik. Ya. Fa inna dzalika minal ma'ruf. Karena termasuk perbuatan yang baik. Bahkan sekarang ada penemuan-penemuan tentang senyum itu sangat bermanfaat. Senyum itu melancarkan pencernaan. Padahal sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Senyumnya seorang pada saudaranya bagian dari ibadah, bagian dari kebaikan. Ya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbuat baik itu jangan menunggu yang besar. Kadang-kadang ada orang ingin berbuat baik tunggu yang besar. Kalau yang kecil tidak mau diremehkan, digampangkan. Jangan. Selama ada kesempatan untuk berbuat baik, kecil ataupun besar, lakukanlah. Karena kesempatan itu, peluang itu tidak berulang. Biasanya demikian. Sekali peluang tidak akan ada kedua kalinya. Oleh karena itu, kita harus pandai memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepada kita dalam melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini tentang larangan isbal. Makanya Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab tentang apa yang sedang kita bahas ini. Nabi SAW menyuruh kepada Abu Jurai untuk mengangkat pakaiannya, sarungnya atau gamisnya itu sampai setengah betis. Kadang-kadang ada orang terlalu tinggi misalnya. Kata Nabi SAW, fa'in abaita, kalau kamu enggan meninggikan sarungmu atau pakaianmu sampai setengah betis, maka ilal ka'bain. Sudahlah, di atas mata kaki sedikit. Ya, di atas mata kaki atau sebatas dengan mata kaki itu. Lalu beliau melarang isbal. Wa iyyaka wa isbal al-izar. Fa innaha minal makhila. Hati kamu. Jangan sampai kamu panjangkan bajumu, pakaianmu, sarungmu, jubahmu, gamismu sampai menutupi ya kedua mata kakimu. Karena ini bagian dari kesombongan. Fa innaha minal makhilati. Ini bagian dari kesombongan dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau perbuatan sombong. Kemudian yang terakhir, wasiat yang sangat mulia. Kata Nabi SAW, kata beliau, seandainya ada orang yang memakimu, yang mengata-ngataimu, yang membuka aibmu dengan sesuatu yang dia tahu tentang dirimu, jangan kamu balas. Maka jangan kamu membuka aib orang itu, yang mana kamu tahu ada aibnya orang itu. Tapi jangan kamu balas. Ini ajaran yang luar biasa. Mengajarkan jiwa seorang mukmin untuk bersih. Bersih dari dendam. Bersih dari hasad. Ya. Bersih dari kesombongan. Jadi wasiat yang luar biasa. Kata beliau, apabila ada orang yang mempermalukan kamu dan sesuatu yang diketahui
tentang aib yang ada dalam dirimu, maka jangan kamu mempermalukannya dengan satu aib yang kamu tahu ada pada dirinya. Memerlukan orang yang jiwa besar untuk melakukan wasiat hadis ini. Orang yang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, yang yakin adanya akhirat, ya, yang betul-betul meyakini bahwa kita akan dibangkitkan di akhirat kelak, ya, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasiat yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kaum muslimin rahimahumullah, ya, seorang bersabar di dunia ini jauh lebih baik pada dia melawan kejahilan dan kebodohan. Ya. Jadi pada dia melawan kesombongan dan keangkuhan, lebih baik dia sabar. Dan niat karena Allah. Dia lebih mengutamakan akhirat, yang dia akan mendapat balasan di sana, daripada melampiaskan emosinya di dunia ini. Hanya kepuasan sementara. Hanya kepuasan sementara. Terkadang karena hawa nafsu. Lebih baik sabar, pahala besar di sisi Allah, ya, itu lebih utama. Maka di sini ajaran yang luar biasa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk betul-betul membersihkan jiwa kita, diri kita, hati kita dari dendam. Kalau seorang mempermalukan kamu dan satu aib yang ada pada dirimu, jangan kamu mempermalukan yang ada pada dirimu. Kau ketahui. Biarkan dia. Balasannya dia akan mendapatinya. Dia akan menemukan balasannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tapi kamu sabar. Tahan lisanmu. Tahan anggota badanmu. Ya. Sabar menanti yang di akhirat. Yang jauh lebih utama, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja, dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikian pula para pemirsa dan pendengar televisi dan radio Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru saja kita mendapatkan satu tuntunan dan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW yang demikian agungnya, ya. Maka ini sebagai bukti nyata, ya, akan keluhuran Islam dan ajarannya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencakup seluruh aspek kehidupan, dari permasalahan yang terbesar sampai hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita remehkan, kita gampangkan, ya, kita tidak peduli, padahal memiliki nilai yang tinggi, nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan bertambahnya ilmu kita dapat melaksanakan, mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari hadis Abu Juraid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini telah disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa semua perkara berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua urusan seorang hamba berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia yang mengaturnya, dia yang menentukannya. Kita hanya bisa berbuat, kemudian berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang hendaknya kita banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang banyak yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat mengikuti dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ikhlas di dalam menasihati. Ikhlas di dalam kita menasihati, ya. Sehingga betul-betul nasihat itu akan masuk dan merasuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya sibabul muslim, ya, mengata-ngatai, memaki, mencaci maki seorang muslim, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Ya. Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan kita,
anggota badan kita, akan kehormatan seorang mukmin. Seorang mukmin mempunyai kehormatan lebih dari kehormatan Ka'bah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga kehormatan seorang mukmin. Jangan sampai kita hancurkan, kita merusak kehormatan seorang mukmin. Tanggungannya besar di akhirat kelak. Kecuali kalau dimaafkan di dunia ini. Kecuali kalau dimaafkan di dunia ini. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat, kesungguhan mereka di dalam melaksanakan wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka istiqomah di dalam melaksanakannya. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya, di antara sifat-sifat para sahabat Nabi alaihi wasallam yang mereka adalah manusia-manusia pilihan. Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dianjurkannya seorang ketika bertemu, ya, dia tersenyum dengan saudaranya yang menampakkan wajahnya yang senang, wajah yang gembira ketika bertemu dengan saudaranya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita sedikit, dan hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang yang disunnahkan ketika seorang memakai sarung atau memakai jubah, yaitu dia meninggikan, ya, tidak menutupi kedua mata kakinya, tapi minimal di atas mata kaki, ya, sedikit di atas mata kakinya, sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memanjangkannya itu bagian dari sifat sombong dan angkuh, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Setelah mengetahui kebenaran, mereka menolak kebenaran itu atau meremehkan orang lain. Itulah kesombongan, itulah keangkuhan, ya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang juga seyogyanya dia menjaga lisannya dari membuka aib orang lain, walaupun ada orang membuka aibnya. Walaupun ada orang yang membuka aibnya, tapi jangan dibalas dan membuka aib orang tersebut. Tapi serahkan kepada Allah Ta'ala, ya, dan ingatlah akan janji Allah, yaitu pahala yang akan diberikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh lebih besar daripada membalas orang yang membuka aib seseorang. Ya. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita menutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.